I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama yaitu mengenai definisi belajar. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Nah, belajar merupakan suatu kejadian dalam diri maupun setiap proses yang harus dilalui untuk mencapai perubahan dalam diri untuk menjadi perilaku yang baik maupun perubahan tingkah laku. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai teori belajar. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa belajar mengubah tingkah laku. Para ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Di dalam teori ini, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Kemudian yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini mengatakan bahwa belajar merupakan perubahan persepsi atau pemahaman. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini mengatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Teori ini bersifat abstrak. Teori ini lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Kemudian yaitu yang terakhir teori konstruktivistik. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor belajar. Faktor-faktor belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri. Faktor ini meliputi kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan atau perubahan, kecerdasan, minat, latihan dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. Kemudian yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini datangnya dari luar atau dari lingkungan sekitar. Faktor ini meliputi pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru dan cara mengajar, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Kemudian poin selanjutnya yakni belajar dan implikasinya dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama yaitu memperhatikan faktor internal dan eksternal siswa dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu menyesuaikan metode pembelajaran dengan teori belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, menyusun kurikulum yang berorientasi pada hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Yang kelima, yakni menyusun kurikulum yang mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang keenam, menyusun kurikulum yang mengembangkan karakter siswa yang positif dan beretika. Yang terakhir yaitu menyusun kurikulum yang memperhatikan perkembangan teknologi. Lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu pertumbuhan siswa. Pertumbuhan siswa dapat diamati secara kasat mata. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif dan fisik anak seperti tinggi dan berat badan, kekuatan, ataupun proporsi sehingga secara ringkasnya pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran dan perbandingan. Pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu siswa sebagai anggota masyarakat. Sebagai siswa, tentu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan, terutama dalam dunia pendidikan. Tetapi, siswa tidak hanya memiliki tanggung jawab di dunia pendidikan saja, melainkan siswa juga memiliki tanggung jawab di dalam masyarakat, karena siswa juga merupakan anggota dari masyarakat. Contohnya yakni bersikap baik tanpa memandang segala aspek perbedaan yang ada, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, serta memiliki toleransi yang tinggi.
Selanjutnya yaitu kebutuhan remaja. Kebutuhan remaja dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Remaja memiliki kebutuhan fisik yang relatif sama dengan orang yang bukan remaja. Hanya saja terdapat perbedaan dari segi kuantitas. Karena remaja memerlukan makan yang banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Jika pertumbuhan fisik remaja tidak terpenuhi, maka bukan hanya pertumbuhan fisiknya tidak maksimal, tetapi kesehatan fisik dan mentalnya juga dapat terganggu. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis yang paling menonjol pada masa remaja adalah kebutuhan mendapatkan status, kemandirian, keakraban, dan memperoleh filsafat hidup yang memuaskan untuk mengembangkan kodrat kemanusiaannya. Selanjutnya yaitu minat para remaja. Yang pertama yaitu minat rekreasi. Minat ini tumbuh karena banyaknya tuntutan atau kegiatan dari sekolah maupun di rumah. Maka diperlukan adanya rekreasi bagi para remaja. Contohnya seperti traveling, membaca, menonton film, atau mendengarkan radio. Kemudian minat sosial. Minat sosial ini tergantung pada diri remaja itu sendiri. Misalnya seberapa populer dia di kalangan teman sebayanya dia. Kemudian yang ketiga yaitu minat pribadi. Minat pribadi ini tumbuh dari dalam diri remaja itu sendiri. Contohnya seperti gaya mereka berpakaian, kemandirian, dan cara mereka berteman atau bersosial. Kemudian yang keempat yaitu minat terhadap pendidikan. Biasanya pada remaja mulai berpikir kritis dalam menghadapi materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Kemudian yang kelima yaitu minat terhadap pekerjaan. Pada minat ini, para remaja mulai memikirkan bagaimana masa depannya mereka. Kemudian yang keenam yaitu minat religius. Minat ini dianggap sangat penting.